Sayyiduna Yasin. Yasin. Allah Ta'ala bersumpah dengan nama Allah sendiri. Pendapat yang baik. Saya ulangi. Ini sinyal Excel hari-hari ini sedang kacau. Saya ulangi. Pendapat yang kedua, Yasin ismun min asma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang banyak dipakai. Satu nama dari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam pendapat ulama tentang arti dari Yasin. Yang di Syarah Dalail yang saya baca ini, yang biasa saya pakai, Mata al-Masarrat Imam Al-Fasi, Muhammad Al-Mahdi Al-Fasi. فأخرج ابن عدي halaman 85 fil Kamil. Al-Imam Ibn Adi dalam kitab beliau yang terkenal Al-Kamil, an Ali wa Jabir, dari sahabat Ali, sahabat Jabir, sahabat Usama bin Zaid, sahabat Ibnu Abbas, banyak perawinya ini. Permaisuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah, juga Imam Abu Nuaim dalam kitab Ad-Dalail, وابن مردويه في تفسيره عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li inda rabbi asyratu asma'in dzakara minha Yasin wa fi sanadihi magal. Di sisi Tuhanku namaku ada 10, salah satu yang disebut Nabi adalah Yasin. Tapi isnad hadis ini ada pembahasannya. Kalau sudah ada kata-kata fi sanadihi magal, berarti isnadnya ada yang tidak sempurna. Tapi tidak perlu dibahas di sini, urusannya ahlul mustalah itu. Berarti maknanya Yasin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila ma'nahu ya insan, ya insanu, wahai manusia. Wa qila ya Muhammadu, Yasin ay ya Muhammad. Wa qila ya rajulu, wahai laki-laki. Wa qila ya sayyidal bashari, wahai pimpinan manusia. Wa qila ya sayyidi, wahai tuanku. Wa fihi min ta'zimihi wa tamjidihi ala tafsirihi bisiyadati ma la yakhfa. Wa qila innahu min asma'il Qur'an. Ada pendapat mengatakan salah satu dari nama Al-Quran. Wa qila min asma'illah aqsama subhanahu bih. Sudah saya bahas yang ini, salah satu nama Allah. Hadis yang terkenal tentang Yasin ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yasin qalbul Quran. Yasin adalah hati kitab suci Al-Quran. Bisa diberi makna Yasin Nabi Muhammad, berarti arti hadis tadi Nabi Muhammad adalah qalbul Quran. Itu makna yang bagus juga, tafsiran cakep itu. Jadi tafsiran hadis Yasin qalbul Quran, Nabi Muhammad SAW adalah hatinya Al-Quran. Cantik ini, luar biasa ini makna. Boleh juga kita beri makna Yasin qalbul Quran, surah Yasin adalah hati kitab suci Al-Quran. Dan ini yang ingin saya bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya, apalagi ini bulan sangat baik sekali, bulan Rajab, bulan yang sangat bagus untuk ibadah. Habis itu Sya'ban, kemudian Ramadan. Mengikuti pendapat bahwa Yasin artinya adalah surat Yasin, hati Al-Quran, ini ada saya nukil dari kitab Al-Bahjatus Saniyah. Entah ini sudah pernah saya bahas apa belum. Kalau sudah ya tidak mengapa, buat pengingat. Kalau belum, perhatikan, kalau bisa dicatat. Ini ada
ijazah tentang sholat Yasin dari wali min awliyaillah ini. Halaman 58. Karangan Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Khani An-Naqsyabandi. Halaman 58. قال حضرة الخواجة علي قدس سره إذا اتفقت ثلاثة قلوب على إيجاد أمر حصل مراد العبد. Apabila ittifaq tiga hati, jadi satu ini tiga hati deh. Arti ittifaq sepakat, tapi maksudnya di sini kumpul, berkumpul tiga hati ini untuk mewujudkan satu perkara. Hasala muradul abdi, maka pasti hasil keinginan seorang hamba Tuhan. Apabila berkumpul tiga galab, thalatha gulub, tiga hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara ini. Cara apa? Kumpulnya tiga hati ini. Minta apa saja kepada Allah tidak akan ditolak. Satu, hati yang pertama, qalbul abdil mu'min bidzalik. Hati seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah di dalam meminta. Dua, qalbul Quran Yasin. Hati Al-Quran, yaitu surat Yasin. Maksudnya bagaimana surat Yasin bisa berkumpul dengan seorang hamba? Ya dibaca. Jadi maksud hati yang kedua baca Yasin gitu. Tiga, wa qalbul lail. Hati malam hari. Hati waktu malam itu sepertiga malam yang terakhir. Malam itu dari maghrib sampai subuh waktu mustajab, tapi hatinya itu ya sepertiga malam terakhir, kurang lebih 1 jam belum subuh. Yakni bermaksud Sayyidi Ali Qudisa Sirruh, idza qara'ta Yasin allati hiya qalbul Qur'ani fit tahajjudi hasala dzalik. Bila engkau membaca surat Yasin, yang mana Yasin itu adalah hati Al-Quran di dalam salat tahajud, maka pasti hasil yang dimaksud. Di sini ada kaifiyahnya. Yang punya buku karangan saya Salat Sunnah dari subuh ke subuh, di situ sudah saya nukil. Hanya penjelasannya tidak saya masukkan semua. Halaman 64. Saya beri judul Sholat Hajat Surat Yasin. Situ jelas kaifiahnya. Yang punya buku saya silakan dilihat, diamalkan. Ini mau diamalkan seumur hidup sangat baik sekali. Terutama bagi yang ada maksud-maksud ingin diijabah hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling bagus mengamalkannya di bulan-bulan baik. Jelas yang nomor 1 ya bulan Ramadan. Terutama malam likuran. Anda bisa minta di situ supaya ditemukan malam Lailatul Qadar. Malam, kalau mau ambil pengamalan dari likuran, malam 17, 19, 21, malam 23, 25, 27, 29. Nah, kalau Ramadan ada malam 30, amalkan juga di malam 30. Yang dari malam 1 Ramadan ya lebih baik.
boleh digandeng dengan sholat witir. Jadi umpama Anda tarawih 20, witir biasa itu 3, mau diulang lagi witirnya pakai mazhab Hadramut, mau ambil 11 yang masyhur boleh, 13 yang lebih baik, 8-nya pakai ini, 8-nya digandeng niat ini. Ini boleh juga dicampur niat apa saja, mau niat tahajud, hajat, kalau yang bagus ditambah semua niat sholat sunnah yang sah dilakukan di waktu ini, lebih bagus lagi. Jadi usolli sunnatul hajah 8 raka'atin lillahi ta'ala. Ini mau 1 salam boleh, 4 rakaat 1 salam boleh, 2 boleh. Yang penting rakaat pertama setelah suratul Fatihah membaca surat Yasin 1 sampai 11. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim sampai innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua ayat 12 sampai 21. Jadi mulai inna nahnu nahyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin sampai ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Rakaat ketiga 22 sampai 32. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un sampai wa in kullu lamma jami'u ladaina muhdharun. 33 sampai 40. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun sampai الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. 41 sampai 50. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون sampai فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. 51 sampai 61. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun sampai wa ani'buduni hadha siratal mustaqim. 762 sampai 71. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun sampai qauluhu ta'ala wa lam yaru anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. 8 wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. 72 sampai akhir Yasin ayat 83. Mau diamalkan mulai Rajab boleh, seumur hidup boleh. Kalau tidak mau tiap malam ya ambil malam-malam mustajab. Rajab ini ya malam 10. Malam 10 itu kan lahirnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam 10 berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu. Malam Rabu, besok berarti ya. Malam Rabu. Kemudian malam Isra Mi'raj. Ya, malam 1 Rajab sebetulnya kemarin itu bagus juga. Kalau Sya'ban ambil malam nisfu Sya'ban. Tapi ini bukan warid dari hadis ya, bukan. Ini ijazah dari para aulia. Ilham yang didapat oleh para wali. Berkumpulnya 3 hati, tidak ada hadisnya. Amalannya wali-wali. Tapi kalau saya sangat percaya. Kalau Anda ingin mencoba, coba saja. Jarrib ta'rif. Minta kepada Allah, hajat apa saja, pasti dijawab oleh Allah Ta'ala. Hanya mengamalkannya harus dengan keyakinan yang kuat. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'.
Boleh kalau tidak hafal Yasin, pegang Yasin boleh, tapi kalau yang bagus pakai cara saya. Jadi ayat-ayat Yasin itu jadikan satu lembaran itu. Dibikin kolom-kolom. Kolom pertama, rakaat kedua, tiga. Itu bikin yang warnanya beda. Untuk menggampangkan. Sebab kalau berdasarkan hafalan, pengalaman saya suka hilang, lupa ayat-ayatnya. Paling enak itu pakai bawa kertas yang isinya surah Yasin, diberi tanda ayat 1 sampai 11, ayat 12 sampai 21, kita akhiri Yasin. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Ta'ala. Bagi yang ingin meraja, itu rujukannya kitab Bahjatus Saniyah karangan Syekh Muhammad bin Abdullah Naqsyabandi, halaman 58. Kemudian setelah nama Sayyiduna Yasin sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Tahir. Tahir fahuwa tahiru fi nafsihi hissan wa ma'na. Artinya Sayyiduna Tahir yang suci, zahir dan batin, luar dalam, yang disucikan Allah Ta'ala dari segala sesuatu yang menodai pangkat beliau. Allahumma salli wa sallam wa barik alaihi wa ala. Di sini ada faedah bagus sekali di syarah dalail. Waqad nassal ulama'u ala taharatin nutfati allati takunu minha sallallahu alaihi wasallam wa akhrajuha min al-khilafi alladhi fi taharatil mani. Jadi di dalam fikih ada khilaf antara ulama tentang mani, ada yang bilang suci, ada yang bilang najis. Tapi kalau mani yang tercipta darinya Rasulullah SAW ini bila khilaf, ulama-ulama tanpa berselisih semuanya sepakat suci. Saya juga ingat Syekhuna Said Giran itu luar biasa fatwa beliau tentang baulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sairul fadalat, baik kencing atau kotoran yang keluar dari Nabi itu kan ulama sudah sepakat suci kan. Di Syarah Sanusiyah ada itu Imam Bajuri, banyaklah di kitab-kitab yang menerangkan bahwa kotoran yang keluar dari Nabi atau air kencing beliau suci. Kalau Syekhuna Kiai Said luar biasa fatwanya itu. Air kencing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah untuk dibuat wudu. Berarti maknanya bagaimana? Bukan hanya tahir, tapi suci dan mensucikan. Dalam pembagian air kalau kita belajar fikih itu kan ada suci tapi tidak mensucikan. Kalau itu ulama sepakat. Tahirun ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Seperti pendapat Imam Bajuri dan lain-lain. Kalau ini Kiai Said pendapatnya unik gitu. Suci dan mensucikan. Baulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sah untuk dibuat wudu. Saya beriman dengan pendapat itu. Amantu bidzalik. Dan pendapat yang benar ya memang itu. Suci dan mensucikan. Wa nassu aidan على أن جسده الطاهر الشريف طاهر بعد الموت وأخرجوه من الخلاف الذي في طهارة جسد الآدميين بعد الموت. Fuqaha ada khilaf tentang sucinya jasad manusia setelah mati. Khusus untuk jasad Rasulullah SAW mereka sepakat. Jasadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahirun ba'dal maut, setelah beliau mati suci. Masya Allah. Yang ingin
membaca lebih luas lagi tentang ini, silakan baca sendiri di Syarhud Dalail Fil Fasih halaman 85.